الرحمن الرحيم. Semacam zakat kan disebutnya di Quran juga dengan nama apa? Nama sedekah. Jamannya sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah artinya pembenaran. Kenapa disebut sedekah? Pembenaran iman orang yang melakukannya. Ya, contoh misalnya khudz min amwalihim sedekah. Ambil dari harta mereka itu sebagai sedekah. Maksudnya zakat di sini. Dikeluarkannya pun disebutnya sedekah lagi dan bentuknya jamak. Diambil bentuk tunggal, dikeluarkan bentuk jamak. Coba keluarkannya kan di ayat ke-60 tuh. Surah ke-9, surah 9 ayat 60. Innamas sadaqatu, bentuknya jamak, lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin, ya, wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan itu dan dijamakkan sadaqat. Dari kata sedekah juga. Ya, kenapa disebut demikian? Untuk membenarkan keadaan imannya, karena dia yakin dengan imannya, dia berzakat. Dan manfaatnya oleh Allah dijamakkan. Ketika dikeluarkan, bentuknya jamak, memberikan kesan bahwa pahalanya begitu melimpah kepada orang yang berzakat itu karena membenarkan keadaan imannya, bukan karena membaginya. Ya, jadi kita itu sholat, yang dinilai oleh Allah mulia itu bukan sholatnya, karena pembenaran kita atas keimanan kepada Allah. Karena perintah Allahnya kita benarkan karena keimanan kita, itu yang bikin tinggi di hadapan Allah. Bukan sekedar perbuatan sholatnya, tapi keadaan kita yang membenarkan, konfirmasi iman kita. Makanya panggilan sholat kan konfirmasi iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada iman, konfirmasi di hati kita itu. Ini yang dimaksud Quran surah 8 tuh, Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman itu yang sejati, cirinya sederhana kata Allah. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran di hatinya. Nanti dibuktikan lewat sholat. Ya, itu perintahnya yang penting. Makanya iblis itu jadi iblis, ya. Persoalannya apa? Problemnya bukan karena sujudnya saja, bukan itu problem utamanya. Problemnya nggak menaati Allah, karena yang perintahkan sujud hormat itu Allah. Itu yang dikonfirmasi Quran surah ke-7 itu, ayat 11 sampai 12 itu. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis, kata Allah, kamu itu kenapa nggak mau sujud hormat ke Adam saat aku perintahkan? Tegas tuh, yang di highlight tuh idh amartuk. Saat aku perintahkan, ini perintahku ini, kenapa engkau nggak sujud? Hah? Kalau ini permintaan dari temanmu atau malaikat atau siapa, kamu bisa menimbang, ya kan? Tapi ini perintahku, kata Allah. Ini perintahku, kata Allah. Idza amartuk. Nah, sombong di situ, ya sudah, neraka, terlempar dari kemuliaan. Ya, qala ana khairum minhu, saya lebih hebat dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Nggak level dong, yang tinggi harus hormat kepada yang rendah. Udah sombong keluar. Padahal Allah itu kan Rahman Rahim, dan iblis tahu itu. Sangat dibuka kesempatan bertobat. Cuman karena sombong, dia menutup tuh peluang tobatnya. Makanya hati-hati kesombongan tuh. Sombong tuh nutup jalan untuk kembali. Susah. Dikasih pengertian, membantah. Ya kan? Diberikan penjelasan, ada argumentasi. Ya, didiamkan malah makin marah. Jadi kadang-kadang nggak ketemu gitu karena arogansi itu. Ya susah akhirnya. Ya, dan yang paling parah kadang-kadang apa? Kadang-kadang memperluas hal-hal yang salah itu dikemas menjadi manipulasi yang berlebihan. Akhirnya semua berpotensi ikut celaka. Nah, inilah pekerjaan iblis demikian yang diwariskan. Hati-hati. Itu diwariskan. Ya, makanya bedanya setan dengan manusia. Setan itu salah, nggak mau tobat karena sombongnya. Manusia salah, manusia tobat. Kan gitu kan? Ya, Adam itu kan manusia. Nabi Adam tuh maksum, dijaga oleh Allah dari salah. Tapi di kasus ini diperkenankan salah untuk memberikan inspirasi, contoh kepada anak keturunannya yang bukan Nabi dan Rasul, yang tidak maksum, yang pasti salah. Kalau nggak tahu tuntunan, nggak tahu jalan kembali. Makanya Adam diizinkan oleh Allah itu, ya, tergoda oleh iblis melakukan kesalahan, itu pengantar tugas kan ke bumi. Kan? Setelah itu kan diantarkan, sudah tahu musuhnya siapa, lalu diberikan kemudian petunjuk. Ya, makanya Adam kan mengingatkan, dan viral kan di Al-Quran disampaikan, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Quran surah 7 itu ayat 26 sampai 27 itu kan. Ya anak cucuku, hati-hati ya. Jangan sampai engkau terjebak nih oleh manipulasi iblis nih dan pasukan-pasukan dia dari setan. Hati-hati katanya, seperti mereka pernah melakukan itu yang pernah dicontohkan tuh oleh bapak nenek moyang kalian tuh saat di surga dulu, saat masa pelatihan. Ya kan? Maka turun kemudian, hati-hati bisa merubah engkau menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bedanya apa? Ketika Adam dengan sifat kemanusiaannya, ya kan, melakukan perbuatan itu, diturunkan oleh Allah sifat apa? Kalimat-kalimat taubat, sifat taubat. Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 37 itu. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya, innahu huwat tawwabur rahim.
Maka Adam menerima dari Allah kalimat-kalimat taubat. Di antara kalimatnya apa? Yang diviralkan di Al-A'raf itu kan susunannya kan terus tuh dari ayat 26 sampai 31 itu sampai panggilan dari masjid itu, ya. Viral kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat pembeda antara manusia dengan setan. Jadi ketika salah, dia taubat, dia akui, dia sesali, dia berubah. Itu. Tapi hati-hati loh, nggak mudah itu menempuh itu. Karena setan nggak mau kerja keras dia hilang begitu aja. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, Allahu Akbar, anugerahnya besar insyaallah. Kebahagiaan dikembalikan dengan lebih baik lagi, silaturahim jadi lebih baik lagi, kuat lagi. Kemudian derajat meningkat dan kebahagiaan itu luar biasa melimpah. Ya, cuman ya tadi, ya, jalannya nggak mudah. Nah, bedanya apa? Adam menerima kalimat taubat, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaih. Dilakukan taubatnya, terima oleh Allah. Dicontohkan untuk anak cucunya. Kita nih, saya, Anda, kita yang bukan Nabi dan Rasul, yang pasti salah. Jadi mencari kesalahan manusia itu nggak ada kerjaan, karena pasti ditemukan. Anda kalau mau nyari kesalahan saya, pasti ditemukan. Salah ngutip ayat, salah menyampaikan hadis misalnya, salah memahami, pasti ditemukan. Nggak akan ada yang sempurna. Kadang Allah pasti menghendaki salah kemudi, ya salah di situ. Supaya apa? Supaya orang nggak mengkultuskan, ya nggak langsung menyimpulkan, nih Ustaz nih hebat begini, cuma nggak, jangan. Nanti Allah tunjukkan salahnya supaya mengerti bahwa ya tetap harus disempurnakan. Tetap nanti ada juga yang saling menyempurnakan dengan ustadz lain, dengan kiai lain, referensi-referensi yang saling menguatkan. Karena itu saya selalu menyarankan kan, ya belajar ke ustadz-ustadz lain, kiai lain, Masya Allah, habaib, muliakan mereka, doakan. Jangan lihat kekurangan, karena semua kita pun pasti kurang. Ya kan lucu, Anda mencari kesalahan guru Anda aja yang murid belum paham ilmunya dan masih banyak salahnya. Ya kan? Nah, maka kita semua senantiasa menundukkan diri, bertawakal kepada Allah, kemudian saling menyempurnakan. Kalau kira-kira salah, ya perbaiki, nggak usah malu kan. Kemudian sampaikan kebaikan itu. Tapi kalau perbedaan pendapat jangan dieksplorasi, bukan untuk menguasai, tapi mengingatkan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi bukan untuk menguasai orang, hanya untuk membawa pada pemahaman sendiri, tidak, buka pada orang ini begini. Saya mengerjakan yang ini, mungkin Anda yang ini dalilnya kita begini. Ya sudah, gitu kan, nyaman, itu furu'iyah namanya. Tapi kalau nanti ada perasaan bahwa fanatis pada yang ini, yang lain salah, itu yang berbahaya. Ya kan? Nah, ini yang coba kita perbaiki sama-sama supaya ada jalan yang benar.